Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur bahwa kita boleh bangun pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai tugas aktivitas kita, mari kita bergumul, membaca, merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, bersyukur pada pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini. Engkau yang memberkati kami juga untuk dapat melakukan firman-Mu ini. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Sakaria, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan, semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai ke tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat
dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Begitulah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita disapa oleh tema pemulihan hanya dari Tuhan. Bapak Ibu, setiap orang atau bangsa itu memiliki kebanggaan sendiri yang dianggapnya sebagai sesuatu yang berharga dan bernilai. Dan kebanggaan itu tentu harus dipertahankan semaksimal mungkin. Namun saat kebanggaan itu hilang, maka akan melahirkan pergumulan dan beban. Dan pastilah ada perjuangan untuk mendapatkannya kembali. Yerusalem, Bapak Ibu, adalah kota kebanggaan umat Israel, dengan bait Allah sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bait Allah dan kota Yerusalem dihancurkan oleh musuh-musuh Israel. Di tengah-tengah kehancuran, umat Israel terus memiliki kerinduan untuk hidup di tanah perjanjian. Namun bangsa yang telah tertawan tidak memiliki kekuatan untuk mengembalikan kebanggaan yang pernah mereka miliki. Dalam keterpurukan itu, mereka masih tetap memiliki pengharapan. Dan dalam pengharapan itulah janji Tuhan hadir melalui Nabi Zakaria. Melalui Nabi Zakaria, Tuhan berfirman di ayat 11 dan 12, "Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku menabur damai sejahtera." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan pemulihan bagi bangsa Israel karena kasih-Nya agung dan mulia bagi umat pilihan-Nya. Namun melalui janji itu umat harus memiliki respon atas janji Allah. Mereka harus berkata benar, melakukan hukum secara benar, tidak boleh merancang kejahatan kepada sesama, dan lain-lain. Jika orang Israel bangga dengan keagungan Yerusalem, maka bagi kita, apakah kebanggaan kita? Kristus melebihi keagungan Yerusalem. Karena Kristus melebihi keagungan Yerusalem, maka iman kita kepada Kristus harus menjadi iman yang dibanggakan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersyukur pada Tuhan atas firman Tuhan yang kita boleh dengarkan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan atas pagi hari yang indah yang Engkau berikan. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk mengharapkan pemulihan yang hanya daripada Tuhan. Untuk itu, kuatkanlah kami agar kami dapat melakukan firman-Mu ini dengan baik dan benar. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan seluruh kegiatan yang kami akan lakukan. Kiranya Engkau yang memberkati. Biarlah tugas kami sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak Engkau yang memberkati dalam melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Biarlah yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami menyerahkan juga saudara-saudara kami ataupun orang tua kami yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pemulihan bagi orang tua kami ataupun saudara-saudara kami yang sedang sakit.
Biarlah melalui bilur-bilur kasih-Mu, mereka boleh sembuh, mereka boleh tahir, dan mereka kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah doa kami, doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.